Kebenaran adalah kebenaran. Katakan iya untuk iya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Ada beberapa hal yang menarik kejadian akhir-akhir ini di Republik kita, yaitu terjadinya OTT beberapa kepala daerah dalam waktu yang hampir bersamaan dan tidak sampai 1 bulan KPK telah melakukan OTT beberapa kali. Yang menjadi viral terakhir ini adalah OTT terhadap Kabupaten Meranti, Kepulauan Riau. Dia diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan pungutan terhadap anggaran tiap-tiap SKPD sebesar 5 hingga 10%. Menerima gratifikasi dari jasa travel umroh sebesar 1,4 miliar rupiah. Memberikan penyuapan kepada oknum petugas BPK perwakilan Riau sebesar 1,1 miliar rupiah untuk mendapatkan predikat WTP atas laporan keuangan APBD Kabupaten Meranti. Sobat-sobatku semuanya, ternyata setelah diteliti lebih lanjut tidak berhenti di sini. Bupati Muhammad Adil melakukan peminjaman uang kepada pihak perbankan yaitu sebesar 100 miliar rupiah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan raya Kabupaten Meranti. Pinjaman ini memang sudah sesuai dengan prosedur, sesuai dengan jalan yang diberikan oleh pemerintah pusat, di mana di dalam sebuah peraturannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018. Di situ diatur bahwa pemerintah daerah boleh melakukan pinjaman terhadap pihak luar yang selain pinjaman ke luar negeri. Nah, pinjaman-pinjaman itu oleh pemerintah sudah diberikan aturan-aturannya, yaitu pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada pemerintah daerah lain, pinjaman kepada lembaga keuangan bank, pinjaman kepada lembaga keuangan bukan bank, dan yang terakhir adalah pinjaman kepada masyarakat yang bisa berupa obligasi pemerintah daerah. Pasal 10 ayat 3 ditulis bahwa pinjaman ditujukan untuk penyediaan infrastruktur pelayanan publik. Dalam hal ini di Kabupaten Meranti digunakan untuk infrastruktur pembangunan jalan-jalan raya di Kabupaten Meranti. Nah, sobat-sobatku semuanya, di pasal 12 ayat 3 juga dituliskan bahwa pinjaman ini bersifat digunakan untuk menutup atau kekurangan arus kas berjalan. Melalui aturan-aturan ini, Bupati Meranti tampaknya sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Tetapi sobat-sobatku semuanya, di pasal 4 peraturan pemerintah tersebut dituliskan bahwa daerah dilarang memberikan jaminan terhadap pinjaman yang dilakukan. Terlebih lagi ditulis juga di situ lebih menjurus lagi bahwa jaminan yang dilarang adalah jaminan tersebut milik pemerintah daerah. Tersiar kabar kemarin beramai-ramai bahkan dari PLT maupun dari pejabat pimpinan Bank Riau, di mana bupati ini meminjam uang, dikatakan bahwa bupati meminjam uang dengan jaminan kantor Kabupaten Meranti. Dibantah oleh Ridwan selaku pimpinan cabang Bank Riau di tempat tersebut. Ridwan mengatakan bahwa bukan kantor kabupaten, tetapi yang dijaminkan adalah aset atau kantor PUPR. 1 hari berikutnya, Kepala Bagian Bidang Komunikasi Korporasi yaitu Saudara Ika menjawab mengatakan bahwa jaminan pemerintah Kabupaten Meranti itu bukan berupa bangunan fisik atau aset daerah karena tidak diizinkan oleh pemerintah, tetapi berupa APBD yang dijaminkan, dan itu memang sudah sesuai. APBD itu menjadi jaminan yang ditandatangani oleh DPRD yang sudah disahkan oleh DPRD setempat dan kemudian melalui mekanisme dengan Mendagri dan Kementerian Keuangan. Sobat-sobatku semuanya, mereka seolah-olah seperti cacing kepanasan sambil mengeluarkan pernyataan, di mana pernyataan ini justru menimbulkan sebuah persepsi atau sebuah pemikiran. Ada apakah di balik pinjaman 100 miliar ini? Satu unit usaha perbankan, pimpinan cabangnya mengatakan ada jaminan, tetapi kepala bagian mengatakan tidak ada jaminan. Mungkin perlu diteliti lebih lanjut oleh pihak KPK apa sebenarnya yang ada di balik ini.
karena dengan telah mengutip 5% hingga 10% untuk anggaran proyek yang ada di SKPD Kabupaten Meranti, tentu dengan pencairan 100 miliar yang walaupun digunakan untuk pembiayaan infrastruktur jalan raya di Kabupaten Meranti, apakah itu tidak menutup kemungkinan setiap proyek yang dibiayai, setiap pembangunan jalan yang dibiayai oleh uang dari pinjaman ini, maka 5% atau 10% uang itu mengalir masuk ke dalam kantong sang bupati, yang dimana kemarin telah ditemukan sebesar 26,1 miliar. Dan kita semua tahu bahwa bupati ini sedang merancang, sedang mengumpulkan pundi-pundi keuangannya supaya penuh dengan uang yang melimpah. Karena pada tahun 2024 sang bupati sudah mengatakan akan maju di dalam pencalonan pemilihan gubernur Provinsi Riau. Sobat-sobatku semuanya, semua daya dikerahkan, semua kemampuan dikerahkan untuk mendapatkan uang sebanyak mungkin dari anggaran daerah, dari keuangan daerah yang dikeruk untuk memperkaya diri sendiri, yang kemudian akan digunakan untuk menjadi gubernur di Riau. Dan tentunya jika sebagai kepala daerah seorang bupati dia sudah bisa melakukan hal seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan pada saat menjadi gubernur tentu akan lebih besar lagi yang dia cari, akan lebih banyak lagi yang dia dapatkan. Mungkin ini motivasi dia menjadi gubernur, karena sudah mendapatkan sebagian dari bupati, maka sebagian besar lagi akan dia keruk pada saat menjadi gubernur. Apakah ini juga menjadi pemikiran setiap orang yang maju sebagai pejabat pemerintah di Republik ini? Apakah ini memang menjadi tujuan dari tiap-tiap orang yang mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah atau menjadi oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, baik itu daerah maupun provinsi maupun yang ada di Senayan? Sobat-sobatku semuanya, ternyata korupsi memang menjadi bagian yang sangat enak dan sangat nyaman dilakukan oleh tiap-tiap orang yang mempunyai tujuan tidak benar di dalam menjadi kepala daerah di suatu tempat atau di dalam menjadi pejabat di lingkungan Republik Indonesia. Pinjaman daerah kepada lembaga keuangan bank bukan hanya dilakukan oleh Bupati Meranti. Sebagai contoh adalah Blora. Blora melakukan pinjaman kepada Bank Jateng yang digunakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan-jalan yang ada di tempat tersebut. Nah, kemudian ada lagi di Kuningan, yaitu melalui dengan Bank Jabar, pemerintah daerah Kuningan melakukan pinjaman yang digunakan untuk menutup defisit keuangan daerah untuk membayar tunjangan profesi guru yang terhambat karena pemasukan PAD tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pinjaman-pinjaman seperti ini memang diizinkan oleh pemerintah sepanjang tidak menjadikan aset milik daerah sebagai jaminannya. Akan menjadi masalah jika ternyata pinjaman pemerintah daerah itu bukan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur atau pembiayaan menutup kas yang defisit karena kekurangan PAD, dan digunakan untuk pembiayaan gaji pegawai seperti yang diizinkan di dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2018. Yang terjadi di DKI Jakarta, mantan gubernur Anies Rashid Baswedan pada saat itu pernah meminjam uang kepada Bank DKI sebesar 180 miliar rupiah. Peminjaman itu sudah diprotes oleh anggota Dewan DPRD setempat, tetapi ternyata masih aja tetap berjalan. Dan sobat-sobatku semuanya, pinjaman itu digunakan untuk apa? Ternyata pinjaman ini digunakan untuk membayar termin pertama dari kegiatan untuk mengadakan lomba Formula E di Jakarta. Komitmen fee yang harus dirogoh oleh kantong DKI yaitu sebesar 653 miliar selama 3 tahun memperoleh hak untuk mengadakan lomba Formula E di Jakarta. Sobat, sebuah dana yang sungguh fantastis. 653 miliar. Setelah Formula E disorot
maka terjadilah pembelaan-pembelaan seperti halnya yang ada di Kabupaten Meranti. Sobat-sobatku semuanya, pembelaan yang dikatakan terakhir oleh Jakpro ya, itu mengatakan bahwa di dalam lomba Formula E kemarin DKI Jakarta memperoleh keuntungan 6 miliar. Walaupun ada utang yang masih harus dibayar sebesar 19 miliar. Sungguh sebuah teka-teki yang tidak mungkin terpecahkan. Untung 6 miliar, utang 19 miliar. Untungnya ada di mana? Yang kita sampai saat ini masih kebingungan sendiri. Nah sobat, yang lebih membingungkan lagi adalah pembayaran untuk komitmen fee sebesar 653 miliar selama 3 tahun, yaitu periode 2022, 2023, dan 2024. Jakarta mengeluarkan uang sekian rupiah. Nah sobat, di dalam lomba yang pertama Jakarta memperoleh untung 6 miliar rupiah. Sebuah untung yang sangat besar bagi kita yang tidak mengerti atau bagi kita yang hanya memandang nilai yang fantastis. Sobat-sobatku semuanya, untuk mengadakan lomba tersebut, agar lomba tersebut bisa diadakan di Jakarta, pemerintah DKI Jakarta harus mengeluarkan modal awal, yaitu 653 miliar. Ini adalah modal awal, modal uang yang harus dikeluarkan sehingga Formula E bisa diboyong ke Jakarta. Tentunya bukan hanya sebesar 653 miliar untuk mengadakan lomba Formula E, masih ditambah lagi uang-uang untuk sewa tempat, sewa dan lain-lainnya, pengaspalan jalan, pembuatan tempat duduk, dan lain sebagainya. Tentu lebih dari itu. Sobat-sobatku semuanya, untuk Kabupaten Meranti, KPK bergerak sangat cepat, langsung OTT, bupatinya langsung digelandang, dibawa ke Gedung Merah Putih untuk diselidiki lebih lanjut. Nah sobat, dalam hal DKI Jakarta, KPK di dalam tiap kali beritanya selalu mengatakan mengendus. Dan untuk Kabupaten Meranti tanpa mengendus ternyata di OTT. Ada apakah dengan KPK? Di antara kedua kepala daerah ini ada kemiripan. Di antara dua kepala daerah ini sama-sama melanggar apa yang ada di dalam peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2018 tersebut. Kabupaten Meranti melanggar karena memberikan agunan atau memberikan jaminan kepada pihak bank. DKI Jakarta melanggar karena pinjaman tidak digunakan untuk menutup kas berjalan atau digunakan untuk perbaikan infrastruktur atau pembayaran gaji yang diatur di dalam peraturan pemerintah tersebut. Sobat, dua-duanya mirip. Yang satu sudah di OTT, yang satu apakah masih bermimpi untuk menjadi presiden? Sobatku semuanya, kita serahkan proses selanjutnya kepada pemerintah pusat, dan juga tentunya hal ini kita berharap kepada KPK untuk melakukan tindakan-tindakan yang nyata, karena apa yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Meranti sungguh sangat memalukan. Untuk membiayai program kerja, untuk membiayai infrastrukturnya, terpaksa harus menggadaikan kantor PUPR yang ada di Kabupaten Meranti. Sobat-sobatku semuanya, memang tujuannya bagus, memang tujuannya baik, tetapi untuk mencapai tujuan tersebut ternyata beliau tidak taat aturan, beliau tidak mengikuti aturan yang sudah ada, yang sudah diberikan oleh pemerintah di atasnya, hingga dia terkena oleh OTT KPK. Sobatku semuanya, kita semua berharap bahwa seluruh kepala daerah yang ada di Republik ini betul-betul menaati peraturan yang ada di atasnya dan betul-betul berbuat, selalu melakukan pembangunan di daerahnya demi makmurnya rakyat, demi sejahteranya rakyat, dan terakhir demi tercapainya cita-cita negara Republik Indonesia, yaitu membuat sejahtera rakyatnya. Salam Obidantos.